mungkin Nogo Geni tahu di suatu tempat ada kejadian yang sangat mengerikan, yang gempa bumi itu sudah dari bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu ada yang lapor ke atas menghadapku kerajaan jin di wilayah itu. Terus mereka membahas tentang hal manusia di sekitar tempat yang terjadi bertubi-tubi itu. Membahas tentang masyarakat di sana, manusia yang hidup di sana. Kenapa? Ada 3. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Daryono, mengatakan gempa bumi susulan terus terjadi pasca gempa pertama di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 siang. Menurut catatan BMKG, hingga Selasa 22 November 2022 pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi 122 gempa susulan. Karena semuanya Komplit menyamar menjadi sebagai putusan mengaku wali, mengaku para tokoh agama gitu. Sudah dibuka, sudah ditutup mata batin. Mereka melihat yang nyata dan yang kebenarannya saja. Mereka memakai logika dan bukti-bukti nyata itu. Dan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musa Berjagat. Mungkin sudah lama video baru belum ada ya, ini insya Allah video terbaru kami. Dan sebelum kami membuat video, kami dari seluruh tim Padepokan Sahabat Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terkait bencana yang ada di Cianjur ya, Iya. Yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Kami mengucapkan bela sungkawa ya. Semoga
karena ada korban jiwa di sana banyak ya. Semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan semoga yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan dalam ujian ini. Mungkin semalam kita bahas tentang ada dua ya, ujian dan azab. Ini di kategori yang mana gitu. Semoga ini ada ujian untuk kita semuanya, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, peringatan gitu. Dan insya Allah sebenarnya kami penasaran terkait bencana yang akhir-akhir ini bertubi-tubi ya, hadir di tanah Nusantara. Cianjur gempa, disusul Garut, ada Gunung Semeru erupsi. Nah ini, tapi untuk kali ini kita akan coba mengungkap fenomena gempa yang ada di Cianjur. Sebenarnya ada kabar burung yang kami terima terkait daerah Cianjur, itu ada si A, si B, si C, ada begini, ada begitu, tapi kita tidak tahu ya kebenaran semuanya. Tapi kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait kejadian gempa yang ada di Cianjur. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, karena nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait nanti gaib yang menceritakan tentang kejadian yang ada di Cianjur, ini nanti bisa diambil hikmahnya, yang baik diambil, yang tidak usah. Dan ini hanya sebagai wawasan saja, bukan sebagai mewakili sebuah kebenaran. Jadi harus bijaksana sekali menanggapi video ini, dan bukan bermaksud kita ini mengambil sebuah kesempatan, tapi ini bisa menjadi pembelajaran saja untuk kita. Mungkin ya kita langsung aja ya Kang Jari ya. Ya, insya Allah. Kita akan coba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kejadian sebab musabab terjadinya gempa yang ada di Cianjur. Sebenarnya ada apa di sana dan kondisinya saat ini bagaimana. Nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib. Mungkin kita langsung aja. Udah siap Kang Jari? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya bentengi keluarga yang ada di rumah, semuanya terbentengi, tidak ada efek dari mediumisasi. Dan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua terbentengi cahaya orang sekeliling kami yang ada di tempat ini, semua terbentengi, tidak ada efek. Hanya energi yang dipanggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Dan jadi guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib, yang mengetahui tentang sebab musabab terjadinya bencana yang ada di Cianjur, yang mengetahui kondisi desa Cianjur dan kondisi masyarakat di Cianjur, yang mengetahui yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang sudah menjadi pengikut ataupun yang belum, yang diizinkan beliau, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Yang menghalang-halangi hancur, hanya energi yang dipanggil, yang diizinkan yang masuk dalam tubuh mediator. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya sinkron dengan jasad tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Lembus tembus. Sinkron semua energinya dengan jasad mediator ini sesuai dengan
Assalamualaikum. Sampurasun. Mohon maaf. Ini ya diselamatkan dulu akhirnya. Pita suaranya juga. Pita suaranya semuanya diselaraskan. Sudah. Dengan siapa ini? Dari golongan siapa? Dari golongan apa? Nah, siapa? Tuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Mohon maaf, Naga Geni saya tidak tahu kalau Paduka. Sekarang Anda bergelar Paduka ini. Ya. Sudah lama sekali tidak bertemu ya. Kok saya terharu ini. Anda berkenan hadir. Baru selesai, sudah menjalankan. Ya, jangan membungkuk terus. Kita duduk biasa seperti manusia, duduk. Jangan membungkuk terus, sudah biasa saja. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kok saya sangat senang sekali Anda yang hadir ke sini. Saya tidak bermaksud Merindukan. Oh ya, sama-sama merindukan. Kami sudah berapa bulan ini ingin bertemu. Dan alhamdulillah diizinkan kami turun. Oh, baru diizinkan turun. Ya. Alhamdulillah. Biasanya yang datang itu pengawalnya. Tidak. Kami sendiri yang ingin bertemu. Oh. Karena ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Oh, sama-sama. Sudah mengangkatku ke atas sana melalui itu guru perantara. ya, sebagai perantara saja, saya tidak lebih dari itu. Belajar menjadi hamba saya. Kami pun sama. Berikut pasukanku pun itu semua. Oh, sekarang ikut semua. Yang kupilih saja. Ada cuaca yang berbeda nggak awalnya ini? Datang pasukan Naga Geni. Ngobrolnya jadi ketemu ini panjang lebar ini. Sebenarnya pengen banyak sekali saya ngobrol sama Paduka Naga Geni ini. Cuman takut waktunya ini. Kami sudah dihormati di alam kerajaan jin. Oh, subhanallah. Dengan pelantara menjalankan keilmuan dari Maha Guru melalui kami. Dan kami sudah menguasainya. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah mendapatkan tugas langsung dari beliau ya? Ya.
Saya juga ikut senang. Terima kasih. Ya, sama-sama Nogo Geni. Saya Kami yang pun senang. bisa membimbing raja-raja jin yang di sekitarku. Oh, Akbar subhanallah ya. Ya, tidak semuanya saya ngikutin takdir saja. Dan dalam perjalanan ini bertemu dengan Anda dulu awalnya dan sampai sekarang akhirnya berjuang bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Sebenarnya banyak sekali yang disampaikan ya Nogo Geni. Iya, tapi lain waktu aja ya. Ini ada beberapa yang mungkin Nogo Geni tahu di suatu tempat ada kejadian yang sangat mengerikan, yang gempa bumi Itu sudah dari bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu ada yang lapor ke atas menghadapku kerajaan jin di wilayah itu. terus Mereka membahas tentang hal manusia di sekitar tempat yang terjadi bertubi-tubi itu. membahas tentang masyarakat di sana, manusia yang hidup di sana. Kenapa? Ada 3 kerajaan yang sudah mengikut menjadi bimbinganku. Alhamdulillah ya. Mereka sudah aku arahkan dan mereka sangat taat dan memberikan kabar. Oh ya, setialah. Jadi kabar itu bisa dipercaya gitu ya. Terus apa yang kabar mereka sampaikan ke Anda? Mereka sangat terkejut. Ada perintah dari langit yang tidak bisa dipertanyakan, tapi mereka pun mengetahui tempat-tempat yang mereka kuasai. Iya. Mereka mengatakan utusan dari langit itu tidak bisa dihalangi lagi. Ya udah perintah dari langit ya. Karena itu semua bangsa jin ataupun dari kahyangan pun tidak bisa menghalangi. Itu sudah menjadi peringatan untuk umat manusia Yang ada di sana. yang di sekitar situ. Memang harus diingatkan dengan cara seperti itu. Memang masyarakat di sana bagaimana? Karena sesama manusia pun mereka tidak menghiraukannya. Bangsa-bangsa manusia yang dahulu dimandatkan menjaga paku bumi di situ sudah tidak mampu untuk mengarahkannya. Kami sedih melihat kabar itu, karena itu daerah yang ditinggal tempat. Tetap Maha Guru pun pernah berkunjung di kediaman mereka. Di situ masih daerah lingkungan kita semua. Iya, memang dekat dengan kita ya. Tapi kenapa kok bisa terjadi hal itu? Ternyata bangsa manusia ilahnya sendiri
akibat kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri. Yang tidak bersalah pun ikut kena dampak. Ya, karena itu sudah bukan bangsa dari kahyangan ataupun dari bangsa jin yang lain. Itu sudah mutlak. Sudah mutlak dari atas, dari sang penguasa, dari sang pencipta. Subhanallah. Kami sangat bersedih. Tapi bukan karena pergesekan lempeng gas, lempeng bumi. Bukan itu. Itu semua adalah pergerakan. Semuanya yang menguasai terjadi melalui itu otak pikiran manusia saja yang melihat secara dunia. Secara bangsa kami sudah jelas melihatnya. Turun perintah para malaikat untuk mengguncang. Bahkan jika hal yang sudah terjadi masih tidak didengar ataupun disimak, dan mereka tidak mengerti apa itu maknanya, itu akan terjadi kembali. Mereka jika tidak ingin memohon ampun dan bertobat kepada sang penciptanya dan merubah apa yang dilakukannya, itu akan lebih parah lagi. Karena mereka bermacam-macam golongan. Hampir semua golongan itu menyimpang dari perintah. Semuanya menerpa, melanggar larangan dari peraturan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah kami tahu apa boleh diungkapkan ataupun tidak. Kesalahan mereka. Coba tidak apa-apa ya untuk pembelajaran aja, nggak apa-apa disuruh. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang paling dibenci. Suatu gambaran untuk mereka menyadari. Dan mereka mau bertobat. Memang apa mereka yang lakukan di sana? Apa? Mereka sudah menyimpang. Sudah sangat menyimpang dari ajaran-ajaran zaman dahulu ataupun sekarang. Agama Muslim zaman dahulu nenek moyangnya pun taat, walaupun mereka mempercayai Sang Hyang ataupun Gusti Maha Suci. Itu semuanya sama, penghambaan dan menyembahnya. Tapi saat ini ada diturunkan ajaran dari akhir zaman ini melalui agama yang terakhir, ajaran agama Muslim. Mereka melanggarnya lebih-lebih dari ajaran-ajaran terdahulu. Mereka menduakan Tuhannya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu diciptakan
ada yang menciptakannya. Mereka tidak mengenal siapa yang menciptakannya. Mereka merasa menikmati dunia dengan dikuasai bangsa-bangsa iblis dan dajjal yang sudah mendarah daging, mewujud seperti manusia, mengalir ke setiap denyut nadinya, mengalir masuk ke dalam otak dan pikiran. Mereka ikuti, tidak menolaknya, dan tidak malah mengikuti nafsu-nafsunya itu. Mereka sudah menyimpang dari ajaran yang diturunkan oleh Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka sudah percaya dengan bumi, dengan makhluk-makhluk yang di bumi. Ya. Akhirnya mereka diguncangkan oleh bumi, dan mereka dibuat berpasangan, tapi melanggar aturan. Maksudnya berpasangan? Di dunia ini semuanya berpasangan. Iya. Tapi mereka tidak melakukan pasangan-pasangan itu. Pasangan laki-laki dan perempuan. Seperti alam nyata dan alam gaib. Ya. Mereka tidak percaya. Tidak percaya. Bahkan mereka menyembah yang nyata, yang terlihat, yang mewujud. Seperti mereka diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Mereka tetap tidak mau berpasangan. Terus jadinya? Mereka bersama dengan sesama jenisnya. Oh, maksudnya ini? Ya, Laki-laki sama laki-laki gitu? Sama laki-laki. Astagfirullah. Perempuan sama perempuan. Itu ada di sana? Sudah 5 tahun terdahulu. Mereka semakin banyak, dan semakin banyak. Dan saat inilah diguncang agar mereka menyadarinya. Jika masih seperti itu, contoh sudah banyak terjadi zaman dahulu pun, nanti akan kembali. Mereka mempercayai dunia, mereka menyembah dan menikmati yang nyata, sesama jenis ataupun sesama di dunia itu akan lebih dari itu ditelan oleh buminya sendiri yang dipijaknya. Wah, apa itu ya kalau di manusia itu, kalau di LGBT? Ya, iya. Oh. Terserah mau bilang seperti Iya, nogo geni. Tapi itu semua sudah terjadi. Iya, saat itu sudah terjadi. Tergantung kepada mereka yang mau menyadarinya. Mau percaya dengan selain sang penciptanya, dan mau tetap berhubungan dengan jenisnya. Itu semua sudah bagian mereka. Kami tidak bisa menghalangi para wali ataupun paku bumi di situ pun tidak bisa. Dan saat ini sudah tidak ada. Paku bumi di sana. Paku buminya sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim.
Padahal itu semua secara syariat, Iya. lingkungan Banyak pesantren yang saya tahu itu. Iya. Di sana setahu saya banyak sekolah tentang muslim, pesantren, pondok pesantren. Itu sama cuma gedung secara syariat saja. Ya Allah, ya. Yang nampak terlihat oleh sesama manusia, tapi yang jelas itu semua tidak benar. Kenapa kamu mengungkapkan itu? Santri-santrinya yang melakukan itu. Allah, nanti ini diedit apa enggak ya? Ya. Allah, astagfirullah. Kami tahu makanya sangat bersedih. Iya. Karena kami sudah melakukan ajaran dari Sang Yang Percaya Nirwana. Ya, alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Kami mengetahui kebenaran dari manusia-manusia yang ada di bumi. Hanya sebagian tergelincir sedikit saja. Maka kenapa diguncang itu suatu peringatan agar mereka mau bertobat memohon ampun kepada Sang Penciptanya. Jika tidak, akan ditelan oleh bumi itu sendiri. Semoga Yang mereka pijak, yang mereka tempati, karena sudah bergelimpungan lendir-lendir kemaksiatan. Allahu Akbar, ada lendir. Mereka sudah Ya Allah. tentang kenikmatan dunia saja, seperti dan melebihi hewan. Astagfirullahaladzim. Apa mereka tidak memikirkan tentang dosa? Apa yang mereka perbuat itu? Mereka lebih menjauh dengan keluarga, keluar dari negeri ini. Dan itu kesempatan yang ditinggal menjadi banyak maksiat. Dan anak-anaknya tidak terkontrol, keturunan-keturunannya tidak terdidik dan tidak terarah. Walaupun ada pesantren-pesantren itu, Iya. tapi itu yang lebih pengaruh itu dari orang tua. Oh, iya, benar. Karena pesantren itu cuma sekedar pengarah, dan yang mana yang memimpinnya dan bagaimana yang mengarahkannya. Sudah kami tidak ingin menjelaskan sedetil-detil. Iya, tidak usah dibuka semuanya. Takut Karena itu yang jelas Iya. salah besar. Yang benar pun akan terbawa. Iya, jadi semuanya yang bersalah dan tidak bersalah pun kena imbasnya ya. Karena tanggung jawab semua. Iya, itu karena tanggung jawab kita semua ya. Iya. Saya bingung mau ngomong apa kalau kondisinya seperti ini. Apa di sana ada penguasa gaib yang istilahnya membisik-bisiki mereka melakukan itu? Perdukunan terang-terang. Oh, ada banyak dukun di sana. Karena mereka semakin bangga diri. Mereka ternyata padahal disesatkan oleh bangsa
jin yang fasik, siluman, bahkan dajjal yang ingin menyesatkannya. Karena mereka terlihat berbukti dan nyata. Sebenarnya itu diperalat saja. Karena semuanya komplit menyamar menjadi sebagai putusan, mengaku wali, mengaku para tokoh agama gitu. Agama. Sudah dibuka, sudah ditutup mata batin. Mereka melihat yang nyata dan yang kebenarannya saja. Mereka memakai logika dan bukti-bukti nyata itu. Dan sudah terlena kenikmatan dunia. Ya mau gimana lagi, Raja. Saya juga bingung kalau kejadiannya karena sebab-musababnya seperti itu. Tidak akan bisa yang mencegahnya kalau sudah perintah turun dari Sang Pencipta. Berarti yang menggerakkan tanah itu dari golongan, bukan dari golongan ini ya, dari langsung dari atas langit sana ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kayaknya ini Prabu Geni, jasad ini belum mampu, masih pemulihan, mungkin belum bisa bicara lama-lama dengan Paduka ya, mohon maaf ya. Tidak apa-apa kan, udah bertemu ini. Ini merasakan tubuhnya. Mereka tidak kuat menahan energiku yang panas. Iya, ya nanti suatu saat kita bertemu lagi dengan pembicaraan yang lebih ini ya Prabu Geni. Saya mungkin sangat senang sekali dan terharu. Anda berkenan hadir, saya tidak menyangka. Dan semoga kita nanti bisa berjuang terus sampai akhir hayat kita dalam barisan beliau. Ada lagi yang mau disampaikan Prabu Geni? Itu saja. Itu saja. Ya. Jika umat di setiap daerah manapun mau bertobat, nanti akan banyak yang mengarahkan dari pasukan Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang membimbing tobat dan nasuhannya. Saat ini belum hancur dan belum telat. Masih ada kesempatan ya. Kesempatan. Iya. Jika benar-benar mereka ingin bertobat, mereka meninggalkan dunia. Dunia itu sesaat pasti akan digerakkan pasukan dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana, dan kami pun akan merapat dan membisikinya. Jika mereka benar tulus ingin menobati semua kesalahannya, tidak ada rekayasa ataupun penyamaran menjadi pura-pura baik. Karena buktinya sudah nyata, peringatannya sudah nyata. Nanti akan lebih dari itu jika mereka tidak menobati. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena itu semua menyangkut dosa besar. Iya, Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih nasihat dan pesannya. Semoga banyak yang menerima nasihat ini dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, itu saja Prabu Geni ya. Ada lagi? Sudah Sudah cukup ya, Paduka. Terima kasih
Saya ucapkan banyak terima kasih. Semuanya diberi peringatan. Iya, sudah diberi peringatan. Karena itu mengeling dari bukit ke bukit, dari gunung ke gunung. Karena itu terpaan sekedar bukan dari syariatnya bumi itu digerakkan, itu semuanya atas kehendak Sang Pencipta. Iya, memang benar. Atas izin Allah dan atas perintah Allah SWT. Ya, kalau manusia hanya bisa memikirkan dari akal saja, dengan ilmunya yang terbatas oleh akal, pergesekan bumi, sebenarnya pergesekan lempeng bumi itu pun atas izin Allah. Iya, saya paham. Ingat itu semua. Iya. Ingat semuanya. Para perantara, para wali, para pengikut, bahkan Nabi pun tidak akan bisa mencegahnya. Iya. Walaupun mengerahkan tentang goib sebagai kami bangsa jin, Iya. tidak akan mampu jika sudah perintah dari Sang Pencipta. Iya, memang. Karena semua yang berhak, yang berwenang, yang memiliki, yaitu Sang Penciptanya. Iya. Kami pun bangsa goib itu sama diciptakan. Iya. Dan harus menghamba, Iya, Allah. harus menyembah kepada Pencipta kita semua. Iya, Allah. Kita diciptakan harus mengabdi kepada yang menciptakan. Iya, benar. Maka dari itu kami mengerahkan semua setiap kerajaan-kerajaan di gunung manapun kami taklukkan dengan penggawa-penggawa kami, agar bangsa-bangsa jin itu tidak mengikuti perintah dari bangsa iblis dan dajjal. Iya, sudah sampai mana Nogok ini? Gunung mana yang sudah? Gunung Pangrango, Oh, Gunung Pangrango. bahkan gunung yang terdekat di sini, Oh, di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur sudah. Allah. Sebagian, Ah, tapi itu semua perlu perjuangan Iya. menaklukkan kerajaan-kerajaan. Allah, subhanallah, nggak disangka sampai sejauh itu Anda. Semakin banyak kami menaklukkan dan mengambil, memuslimkan mereka, semakin lebih tinggi kami di atas. Oh, subhanallah. Karena itu sudah perintah Iya, Allah. dari raja di raja. Ya sudah, itu saja ya. Ini ya. Ada tisu nggak? Ada, kami akan keluar dari jasad ini. Iya, sambil dibawa semua energi negatifnya ya. Terima kasih Nogok Geni. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam buat semuanya di sana. Tetap istiqomah. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi semua keluar, energi negatifnya semua terbawa Allah. Oh, tisu ada di sana. Jangan. Allahu Akbar, subhanallah, walau alam bisawab. Ini pertemuan ini yang lama nggak ketemu malah yang hadir saudara dari alam gaib yang lama udah nggak ketemu, dan sangat terharu sekali saya istilahnya dengan beliau. Dan memang sinkronnya sama Kang Jari ya. Tapi jangan dipercaya. Iya, jangan dipercaya 100%. Bisa mengarah-atu, bisa. Jadi Untuk menambah wawasan saja ya. Dan
tadi keterangan beliau menyampaikan terkait sebab musabab terjadinya suatu bencana di daerah sana itu bukan membongkar aib ataupun ini hanya ibrah saja, gambaran saja. Memang zaman dahulu waktu yang ditenggelamkan di tanah itu zaman berapa? Kaum Sodom. Itu Nabi siapa? Waktu itu zaman Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi. Kaum Sodom yang sekarang masih ada, itu kan sebagai contoh ibrah gitu ya. Firaun. Gambaran agar kita tidak melakukan hal seperti itu. Dan ini bukan menjadi suatu kebenaran. Ini hanya sebagai ibrah saja. Jadi mohon maaf jika video ini nanti menjadi sebuah polemik ataupun menjadi ada yang tersinggung. Kami mohon maaf, bukan maksud kami untuk seperti ini hanya sebagai wawasan saja, dan ambil hikmahnya saja, yang baik yang tidak baik jangan diambil, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya, wabil khusus untuk kami semua agar bisa lebih memperbaiki diri, terus memperbaiki diri agar bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.